warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlakul Karimah dengan NIM 2008016024, mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Hai, selamat datang di video kali ini yang membahas mengenai edukasi seputar hukum investasi dan pasar modal. Pasti teman-teman bertanya, apa itu investasi dan penanaman modal, serta apa itu pasar modal? Untung tidak sih berinvestasi, dan beda nggak sih menabung sama berinvestasi? Nah, pada video kali ini, saya akan membahas seputar hal-hal yang menjadi pertanyaan teman-teman terkait dengan hukum investasi dan pasar modal itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa arti investasi menurut KBBI menerjemahkan bahwa investasi sebagai kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dan umumnya penanaman modal ditanamkan dalam badan usaha atau suatu proyek. Mengutip dari pendapat Panhorne 1986, investasi merupakan kegiatan pemanfaatan kas pada masa saat ini untuk menghasilkan profit atau keuntungan di masa depan. Nah, selanjutnya, untuk mudah memahami investasi, maka bisa diartikan investasi adalah aktivitas menempatkan suatu modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya dalam suatu lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Inilah yang disebut sebagai investasi, karena ada harapan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Selanjutnya, yang perlu teman ketahui bahwa hukum pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan penawaran umum yang dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Pasar Modal dikatakan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal itu sendiri dan peraturan pelaksanaan lainnya. Pasar modal yang dimaksud adalah kegiatan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Untuk lebih mudahnya memahami pasar modal, ialah adanya suatu mekanisme bertemunya penjual dan pembeli dalam perdagangan produk-produk investasi. Nah, dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka pasar modal fokus utamanya adalah terdapat aktivitas jual beli dan jual beli efek berupa yang pertama saham, yang kedua reksadana, serta surat pengakuan utang, surat berharga komersil, obligasi, tanda bukti utang, serta unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya, menjawab dari pertanyaan teman-teman, yaitu terkait dengan untung tidak sih berinvestasi dengan saham. Menurut saya pribadi, untung, apalagi untuk jangka panjang. Nah, namun juga perlu diketahui ada resiko yang harus siap dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa keuntungan dan juga ada tadi beberapa resiko atau kerugian. Dalam bisnis pasti adalah namanya untung dan rugi. Di antaranya yaitu keuntungan memiliki saham. Pertama, mendapatkan dividen. Apa sih itu dividen? Dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, jumlah dividen ini akan dibagikan dan diusulkan oleh Dewan Direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya adalah capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dari harga belinya. Nah, saham ini merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan di dalam via bursa. Mulai saja dulu dengan modal kecil, contohnya dengan 100.000, Anda sudah dapat berinvestasi saham. Seiring dengan berjalannya waktu, Anda dapat mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi pula melalui pemilihan saham yang tepat.
selanjutnya mengenai tentang pertanyaan teman-teman tadi terkait dengan perbedaan menabung dengan berinvestasi. Menurut saya pribadi, untung kita berinvestasi karena terdapat keuntungan atau profit yang diharapkan kita di masa depan. Kalau menabung hanya untuk menyimpan uang dengan tujuan kita berhemat saja, itu menjadi salah satu kita untuk menabung tadi. Nah, terkait dengan perbedaan menabung dan investasi, yaitu terletak pada jenis produknya. Menabung biasanya menggunakan produk tabungan yang ditawarkan oleh bank. Pasti teman-teman juga pernah kan? Nah, bisa juga yang dilakukan oleh bank konvensional atau bank syariah. Bisa juga menabung di rumah. Nah, sementara itu, investasi berbeda dengan menabung, yaitu ada pilihan produk yang jauh lebih beragam. Instrumen investasi yang bisa digunakan saat ini yaitu sangat bervariasi, mulai dari logam mulia, reksadana, saham, obligasi, dan lain-lainnya. Tentu saja setiap produk investasi ini mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda dan potensi keuntungannya juga tidak sama. Nah, dengan adanya perkembangan zaman sekarang, maka menyimpan uang di tabungan saja tidak cukup. Karena terdapat ketidakuntungan lah istilahnya. Nah, dengan Anda coba saja Anda setor uang selama 1 juta per bulan ke rekening tabungan. Selama 12 bulan, maka belum tentu di akhir tahun totalnya itu pasti tidak lebih dari 12 juta. Nah, biasanya karena ada terpotong biaya administrasi, karena bank sekarang kan ada biaya administrasi. Nah, uang yang tadinya kita diharapkan berkembang malah berkurang. Nah, itu untuk menabung. Secara garis besar, menabung dilakukan dengan menjaga nilai dari uang yang kita miliki. Sementara itu investasi digunakan untuk meningkatkan nilai uang tersebut. Berinvestasi ini mendapatkan profit sehingga uang yang kita miliki akan terus bertambah jumlahnya. Berbeda dengan menabung tadi yang jumlahnya tetap malahan berkurang. Nah, teman-teman, dengan adanya penjelasan dan edukasi mengenai investasi atau penanaman modal, serta berbagai produk yang terdapat dalam pasar modal, dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan investasi, saya rasa cukup untuk memberikan gambaran kepada teman-teman dalam memahami hukum investasi dan pasar modal itu sendiri. Serta tadi terkait dengan perbedaan menabung dan berinvestasi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan sebuah pantun, yaitu burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.